Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam monolog sederhana Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Di tanggal 22 Oktober 2021, hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional Indonesia. Karena itu, bagi seluruh santri yang ada di bumi pertiwi, bagi seluruh guru yang ada di Nusantara ini, selamat Hari Santri yang dilatari oleh fatwa jihad yang disampaikan oleh Syekhona Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tentu latar Hari Santri yang heroik ini tak sekedar mengangkat senjata, namun sebelum para santri dan ulama mengangkat senjata untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu fatwa itu dikomunikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melakukan ijtihad, maka terjadilah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Siapakah sebenarnya santri itu? Coba kita rujuk pada panggilan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum waladziina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu, melebihi derajat orang-orang awam pada umumnya. Ketika kita mencoba kait kelindankan dengan talabul ilmi farudutun ala kulli muslim, sabda Rasulullah yang sangat terkenal ini, kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Nah, kait kelindan antara firman dengan as-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW kiranya harus melandasi setiap diri yang menjadi guru sekaligus menjadi santri. Setiap santri adalah guru dan setiap guru adalah santri. Bahkan lebih dalam dari itu, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertutur dengan sangat indahnya di dalam untaian mutiara kata yang ada di dalam salah satu kitab ini, tanyalah aku sebelum kau kehilangan aku. Di antara pertanda kealiman seseorang dilukiskan oleh sang legendaris kunci ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tidak ada benteng yang lebih kokoh daripada warak.
kehati-hatian dalam memahami syariat, kehati-hatian di dalam mencari atau berkelana pertalian dengan syariat, kehati-hatian di dalam menerapkan atau mengejawantahkan syariat. Tentu termasuk di dalamnya adalah as-sunnah, karena hanya berbekal Al-Quran kita tidak punya kemampuan untuk memahami, kecuali dengan hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun masih belum cukup kecuali kita mengikuti tradisi dari ulama-ulama yang memiliki kapabilitas yang tidak diragukan lagi, seperti 4 imam mazhab yang sangat masyhur, dari Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, sampai dengan Imam Ghazali dan imam-imam ahli syariat, ahli hadis yang sampai kepada kita. Dan kita pun harus bersyukur kepada setiap manusia atas perannya, sehingga ajaran-ajaran dari Allah, Rasulullah beserta para ulama yang kapabilitasnya tidak diragukan sampai kepada kita. Karena itu kita sangat berhutang kepada para ulama di hari santri ini. Dan santri itu adalah setiap orang yang tulus ikhlas terus-menerus berkelana melakukan pembelajaran. Seperti kisah Imam Syafi'i yang sangat legendaris. Beliau berada di tengah-tengah jamaah, serta-merta ada seorang tua yang tidak terkenal. Kemudian Imam Syafi'i menghampiri dan dengan bahasa tubuh yang tawadhu mencium tangannya. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Mengapa Anda seorang ulama besar mencium tangan orang tua yang tidak terkenal?" Sembari tersenyum, Imam Syafi'i pun bertutur bahwa saya pernah mendapatkan ilmu dari orang tua itu. Ketika saya bertanya tentang kapan baliknya anjing, maka orang tua itu memberikan ilmu kepada saya. Pertanda anjing balik ketika kencing, dia mengangkat satu kakinya. Sungguh sangat bijaksana para ulama salaf, ulama terdahulu, salafus salihin, yang benar-benar apa yang dipenggalih, yang dipikirkan dengan hatinya, menyeruak ke akal indrawinya, yakni otak. Kemudian dengan pertimbangan yang matang baru memberikan fatwa atau jawaban atas sebuah pertanyaan. Karena itu maraknya sosial media dan media massa jangan sampai menciderai hati Nabi, menciderai hati para ulama, menciderai akhlakul karimah santri yang ada di pondok pesantren zaman dahulu, dan bahkan santri-santri di berbagai institusi pendidikan.
Karena hakikatnya kita adalah guru sekaligus kita adalah murid. Ada tulisan yang sangat mengesankan, dituturkan dengan bahasa yang populer dan kekinian. Serial Semua Guru, Semua Murid yang ditulis oleh Najla Shihab. Jilid 1, 2, dan 3. Di mana Najla Shihab bertutur dengan indahnya bahwa kita harus menghargai murid. Jika murid dihargai, maka otomatis guru akan ada di tempat yang terhormat. Karena pada hakikatnya, ketika semua menjadi guru dan semua menjadi murid, maka saling hormat satu dengan yang lainnya niscaya. Ketika semua orang saling hormat, walaupun mungkin hanya mendapatkan secuil ilmu seperti yang disampaikan oleh atau dalam kisah Imam Syafi'i tadi, maka kita tidak akan sempat mencela orang lain. Hobi mencela yang sekarang nampak marak harusnya disudahi. Ada yang mencela lulusan dari perguruan tinggi tertentu. Seluruh yang berbau daerah tertentu dikatakan jelek. Kemudian di atas ketidaktahuannya, apapun yang dikatakan oleh kelompoknya, seluruhnya baik. Kita meyakini pendapat kita terbaik dan paling benar tanpa menistakan orang lain. Masih bijaksana. Tetapi lebih bijaksana lagi di hari santri ini, jika semua orang merasa ada kebaikan, tetapi tidak merasa menjadi yang terbaik. Merasa ada kekurangan, tidak merasa bodoh. Karena kebodohan itu hal yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, kesombongan. Bodoh ketika orang menganggap dirinya tidak memerlukan pendapat orang lain. Sombong ketika seseorang selalu menolak walaupun orang lain benar. Di hari santri, mari kita kikis dalam diri kita jika ada kesombongan dan kebodohan. Karena pesan Allah setidaknya kita ambil sepenggal dalam surah ke-28 Al-Qasas ayat 77. Allah menuturkan, berfirman, wa ahsin kama ahsanallah, dan berbuat baiklah kalian karena Allah berbuat baik pada kalian. Jadi tidak ada tempat bagi santri, tidak ada tempat bagi guru kecuali saling melengkapi, saling menghargai. Sungguh indah lukisan yang disampaikan oleh Joyce Wakely Hawk yang pernah koma dalam 2 bulan tertimpa runtuhan dahan ketika dia memarkir mobilnya. Setelah siuman sehat yang tadinya dosen sekaligus laboran di Amerika sana, kemudian memutuskan berhenti untuk menjadi pengobat atau tabib.
Karena pada saat koma, dia katanya diajak oleh seseorang mengarungi semua yang serba hijau. Dia teringat bahwa itu adalah lukisan surga. Dia pun bertutur, tidak ada pertemuan bagi cendekiawan kecuali kerjasama. Tidak ada pertemuan, tidak ada WhatsApp, tidak ada konten YouTube, tidak ada konten Twitter dan yang lainnya, kecuali sesama santri saling kerjasama, sesama kiai saling kerjasama, sesama ulama saling kerjasama, sesama guru saling kerjasama, sesama ustadz saling kerjasama, bukan saling mencela. Jika ada kekurangan, sampaikanlah kepada saudara kita dengan kearifan. Seperti lukisan atau foto bonsai ini. Setiap ahli bonsai pasti santri bagi guru bonsai, tetapi juga murid bagi diri dan orang lain. Terima kasih kepada saudara kami Dharma Subakti yang telah mengirimkan koleksi bonsainya dengan baik. Beliau adalah santri sekaligus juga guru di tengah-tengah masyarakat Sumeneb. Dan kita semua adalah santri dan kita semuanya adalah guru. Sekali lagi, selamat Hari Santri milik seluruh bangsa Indonesia, bukan sekedar milik kelompok tertentu. Kita santri, kita guru, dan kita santri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.